Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan seperti biasa sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video terkait dengan kesaksian seorang mualaf. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 14 begini firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Amin. Nah, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Saya bernama Philip Yoda, Master of Art, Master Divinity, dan Master Teologia. Pada masa lalu, saya adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta. Saya ketua misi untuk kegerakan kristenisasi di Asia. Tetapi alhamdulillah kalau pada saat ini karena hidayah Allah, saya dan keluarga kami semua telah hijrah menjadi kaum muslim. Jujur saya katakan saya tidak pernah punya rencana untuk menjadi seorang muslim. Kenapa? Sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang pendeta, saya punya penghasilan yang boleh dikatakan cukup baik, cukup luar biasa, sehingga kalau menjadi orang muslim, saya sendiri nggak tahu mau jadi apa nantinya. Sehingga tidak pernah rencana. Di samping itu memang juga kami berlatar belakang dari keluarga para pendeta. Bapak saya pendeta, gembala sidang, ibu saya pendeta, gembala sidang, istri saya juga pendeta. Semua keluarga kami pendeta. Bagaimana saya bisa mendapat hidayah? Pada tahun 2017 saya kembali dari Tiananmen, Beijing. Karena saya ketua departemen misi, base camp saya ada di Toronto, Kanada. Dan saya harus membawai Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan sebenarnya beliau ini berbicara panjang lebar terkait dengan iman Kristen, dan hal itu sudah sebagian saya bahas, teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya. Tetapi yang menarik dalam bagian ini adalah beliau mengklaim dirinya sebelum menjadi mualaf seperti sekarang ini, beliau adalah seorang gembala sidang. Nah khusus kepada teman-teman saya yang beragama non-Kristen, di dalam agama Kristen, kalau seseorang sudah menjadi gembala ataupun gembala sidang, artinya ia tidak bisa berpergian sesuka hatinya karena terikat dengan pelayanan, karena ada jemaat yang harus diperhatikan. Jadi ketika seseorang sudah disebut sebagai gembala sidang, maka fokus utama yang dilayani adalah jemaat yang tergabung di dalam gereja di mana seorang pendeta itu menggembalakan. Dan kalau kemudian beliau menyebut dirinya adalah seorang gembala, tetapi juga di satu sisi ia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ketua yang membawahi misi, ini bukan di dalam negeri lagi, ini sudah levelnya di luar negeri katanya ya. Dan sebenarnya di bagian sebelumnya dia berbicara tentang ada gerakan kristenisasi yang mesti ia bawahi dan pimpin orang-orang yang kemudian melakukannya. Nah ini perlu saya tegaskan kepada kawan-kawan saya yang beragama non-Kristen. Di dalam agama Kristen tidak ada gerakan kristenisasi, tidak ada. Di dalam kitab Matius pasal 28 untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus memberitakan Injil dan kemudian membaptis. Oke, sekarang begini. Adakah di muka bumi ini satu agama yang tidak bersifat visioner dan tidak bersifat misioner? Saya pikir semua agama yang ada di muka bumi ini, termasuk agama-agama yang ada di Indonesia, pasti masing-masing punya visi. Tetapi yang paling penting adalah di dalam keyakinan orang Kristen, kita bisa saja memberikan kesaksian iman, tetapi bukan dalam rangka orang ini harus masuk ke dalam agama Kristen. Kan istilah kristenisasi itu kan konotasinya seolah-olah dipaksa untuk orang-orang tertentu dengan berbagai macam cara yang dilakukan untuk bisa kemudian memeluk agama Kristen. Dan di dalam keyakinan agama Kristen,
Banyak juga orang di dalam Alkitab, misalnya dalam kitab Matius pasal 7, mengaku bahkan mereka sudah melakukan banyak pelayanan demi nama Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya apa? Tuhan bilang, hai engkau pembuat enyala dari hadapanku. Jadi yang diutamakan di dalam agama Kristen itu bukan semata-mata tentang seberapa banyak orang yang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi lebih daripada itu, seberapa banyak orang yang sungguh-sungguh hidup sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Karena itulah dalam banyak ayat Tuhan berkata, kalau kamu benar-benar mengaku adalah muridku, maka tentunya kamu akan melakukan firmanku. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan bagiannya sudah kita baca di bagian sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian dia juga mengklaim bahwa dia ini sebenarnya tidak pernah memikirkan bahwa pada akhirnya akan memeluk agama Islam. Oke, silakan saja, sah saja itu ya. Tetapi yang menariknya adalah karena alasannya seperti sudah disampaikan, selama beliau ini menjabat sebagai pendeta atau ia menganut agama Kristen dengan posisinya sebagaimana tadi sudah disampaikan, ia mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit katanya, yang lumayan. Memang benar ya teman-teman, di agama Kristen sebagian pendeta memang kalau jemaatnya, kalau gerejanya sudah mandiri secara finansial, memang ada pendeta-pendeta yang kemudian dari segi ataupun dari aspek keuangan memang ya bisa dibilang hidup berkecukupan. Tetapi jangan salah bahwa di dalam agama Kristen juga banyak pendeta-pendeta yang bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dia harus pelayanan sambil bekerja. Jadi tidak bisa disamakan semua. Dan juga memang tidak bisa disangkali bahwa ada fakta pendeta-pendeta tertentu yang memang dalam hal keuangan mereka mapan. Tetapi bukan berarti bahwa ketika ada sekelompok pendeta yang kemudian dalam hal keuangan mereka mandiri, lalu semuanya disamakan, enggak. Karena pada faktanya juga banyak pendeta-pendeta yang memang bahkan untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari mereka harus bekerja sambil pelayanan pada hari Sabtu dan juga pada hari Minggu. Jadi jangan disama-samakan. Nah kemudian selain daripada itu, saya menjadi sangat ragu terkait dengan kesaksian beliau ini. Karena ia juga mengatakan bahwa ini ngantornya teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan video-video sebelumnya, beliau ini mengklaim bahwa dia ini juga ngantor di Kanada. Saya sudah berusaha untuk mencari kira-kira sebelum beliau ini seperti kesaksiannya menjadi mualaf, kira-kira dia ini menggembalakan di mana. Tetapi sejauh ini saya belum mendapatkan informasi, memang sekarang masih dalam tahap pencarian. Dan karena itu kiranya teman-teman berkenan untuk membantu saya agar kiranya dengan segera kita bisa menemukan kira-kira benarkah sebelum menjadi mualaf ini adalah gembala sidang. Tadi juga beliau mengklaim bahwa dia ini berasal dari Jogja. Tapi sejauh ini teman-teman saya belum mendapatkan informasi yang valid, karena itu saya minta bantu kepada kalian semua. Apakah benar sebelumnya dia ini adalah seorang pendeta dan juga sebagaimana tadi sudah disampaikan adalah seorang gembala sidang. Oke teman-teman, jadi sekian untuk bagian ini. Saya berharap ini semakin meneguhkan keyakinan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena akhir-akhir ini seperti yang sudah diberitahukan oleh Alkitab bahwa akan muncul pengajar-pengajar yang palsu. Dan mereka akan sering sekali berbicara tentang iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan mereka akan tiba-tiba menjadi orang-orang yang sangat mahir berbicara tentang iman kita. Jangan sampai kita gampang ataupun mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang pada dasarnya bertolak belakang dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.